Hai sobat-sobat tutorial dari sipil, bertemu lagi di channel tutorial dari sipil. Kali ini saya akan sharing mengenai sebenarnya ini ada hubungannya dengan tugas yang diberikan ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan terkait perhitungan defleksi atau lendutan ya pada suatu balok. Di sini ada balok ABCD ya dengan peletakan seperti ini. Di video saya sudah dijelaskan di YouTube terkait dengan soal itu adalah di sini ya, judulnya adalah lendutan balok metode unit load. Nanti akan saya berikan linknya di kolom deskripsi di video ini. Jadi sebelum teman-teman menonton ini, alangkah baiknya menonton video tersebut agar mengetahui bagaimana cara menghitung besarnya lendutan pada satu balok. Ya, di sini nanti dalam tugas kan teman-teman diminta apabila balok tersebut terbuat dari material bla bla bla, mutunya bla bla bla, memiliki bentuk penampang bla 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 dengan ukuran atau dimensi sekian kali sekian, maka pertanyaannya hitung secara eksak berapa milimeterkah lendutan atau defleksi di titik C tersebut. Nah, ini bebas. Pokoknya di sini saya ingin menjelaskan menghitung nilai eksak dari nilai lendutan. Nah, nanti mungkin di video berikutnya untuk nilai rotasi atau putaran sudut. Kali ini di video yang teman-teman sedang tonton ini saya ingin menjelaskan mengenai nilai eksak dari nilai lendutan di suatu titik pada suatu balok tersebut. Nah, karena di soal yang video tutorial sebelumnya sudah saya bahas itu menghitung lendutan atau penurunan vertikal di titik B di sini ya. Ya, di sini. Nah, ini berapa penurunannya delta VB-nya. Ya, mungkin nanti terbentuk garis elastis bentuk terdeformasi seperti ini. Nah, ini berapa? Mungkin ini lanjut gini ya. Nah, ini mungkin ke atas saya tidak tahu atau ke bawah tidak tahu, harus dihitung ya. Theta C nya ini berapa searah atau jarum jam dengan menggunakan metode unit load nanti. Nah, di video yang lain pun sudah saya jelaskan ya, di menghitung rotasi atau theta di titik D ini dia akan turun atau akan naik. Nah, itu nanti akan diketahui ya, dari perhitungan putaran sudut pun bisa diketahui. Oke. Nah, mungkin di sini akan saya jelaskan langsung delta VB atau lendutan titik B itu setelah dihitung-hitung dapat nilai sekian. Sebentar ya. Nah, dengan menggunakan metode unit load, nilainya adalah 25,1733 per EI. Berarti, nah karena ini arahnya positif, di sini positif, maka arah lendutannya searah dengan asumsi awal karena PM-nya ke bawah. Kalau teman-teman lihat nanti di videonya, beban mayanya satu satuan ke bawah, maka ya nilai lendutan di titik B ini juga ke bawah. Berarti di sini nilainya adalah 25,1733 ya, kalau nggak salah. 25,1733 25,1733 per EI. Nah, parameter kakuan bentang AB 2 EI, BC EI, dan CD EI. Nah, pertanyaannya dari teman-teman, sebenarnya nilai eksaknya berapa sih Pak? Karena kalau 25, sekian per EI itu nggak terbayang gitu berapa nilainya. Oke, itu pertanyaan sangat bagus. Saya akan bahas di video ini. Ya, dari video sebelumnya yang tadi saya jelaskan di yang ini, nanti saya kasihkan linknya yang menghitung lendutan balok ini. Tahun 2017, sudah lama sebelum adanya daring sudah pernah saya upload ya. Ternyata saya lihat dulu untuk mengabadikan tutorial ilmu yang saya ingin share ke teman-teman. Maka dapat dihitung secara eksak besarnya nilai lendutan atau defleksi di titik B. Tenang, ini cuma 2 halaman ya teman-teman, tidak seperti video saya yang lain biasanya banyak. Ini karena cuma menghitung ini, jadi di sini lebih singkat. Di titik B tersebut dengan menggunakan data material dan dimensi penampang balok tersebut. Nah, diasumsikan data materialnya itu kalau konstruksi atau struktur kan ada 2, bisa dari beton bertulang dan bisa dari baja. Beton bertulang bahasa Inggrisnya adalah reinforced concrete, dan baja
bahasa Inggrisnya adalah steel, jadi reinforced concrete beam and steel beam. Nah, di sini saya coba jelaskan yang beton bertulang. Nanti saya bikin PR atau challenge buat teman-teman yang baja. Kalau asumsinya baja berapa lanjutannya, saya jelasin yang beton bertulang. Jadi teman-teman mahasiswa atau subscriber di sini coba kalau baja dengan data yang nanti saya kasih ini. Nah, nanti nilai lanjutannya lebih gede dari beton atau bagaimana, dengan asumsi datanya seperti itu ya tentunya. Nah, misalkan yang di video ini adalah si balok A, B, C, D ini terbuat dari material beton bertulang dengan mutu K berapa teman-teman di sini? K250 ya. Jadi jika diasumsikan atau diketahui data karakteristik penampang balok tersebut terbuat dari material beton bertulang dengan mutu beton K250 dan bentuknya persegi panjang dengan ukuran atau dimensi B kali hanya 30 kali 60 cm atau 300 kali 600 mm. Nah, ini 30 cm kali 60 cm. Kalau balok ini teman-teman lihat, ini mata ya, memandang ke arah samping, dari samping maksudnya, maka akan terlihat seakan-akan seperti ini. Ini untuk dari beton. Nah, kalau baja mungkin jika teman-teman memandang dari samping itu nanti bentuknya misalkan bajanya baja IWF, white flange. Nah, nanti kita coba teman-teman hitung kalau pakai baja dengan data yang nanti saya kasih, lanjutannya besar mana gitu ya, biar teman-teman bisa belajar membandingkan atau mengkomparasi. Oke, langsung saja. Nah, karena teman-teman sebenarnya udah menghitung nih nilai lanjutannya, ya pokoknya segini Pak Agung, 25,1733 per EI. Nah, yang jadi pertanyaan, jika materialnya dari beton K250, ukurannya 3060, berapa nilai lanjutannya eksak yang terjadi? Nah, kita langsung hitung. Nah, di sini ada dua yang kita mengetahui, dua parameter. Pertama parameter E, yaitu modulus elastisitas dari beton kalau terbuat dari beton. Kalau baja ya modulus elastisitas baja. Nah, dan I adalah nilai momen inersia penampang. Nah, kalau bentuknya persegi panjang, maka berdasarkan tabel geometri untuk persegi panjang, nilai momen inersianya adalah 1/12 kali B kali H pangkat 3 untuk arah sumbu X ya, IX. Kalau Y-nya adalah 1/12 kali H kali B pangkat 3. Jadi kita pakai yang IX, pakai momen inersia arah sumbu yang kuat. Oke. Nah, kita hitung. Nah, karena di sini nilai E untuk beton adalah 4700 kali akar Fcpren. Dari mana sih Pak beton itu 4700 kali akar Fcpren, modulus elastisitas atau bahasa Inggrisnya modulus of elasticity. Nah, teman-teman bisa lihat di SNI 2847 2013 pasal 8.5 bahwasanya di sini disebutkan nilai modulus elastisitas untuk beton normal diizinkan diambil sebesar 4700 kali akar Fcpren. Nah, teman-teman harus tahu bahwa modulus Fcpren ini adalah kuat tekan beton rencana dalam satuan megapascal dengan benda uji berbentuk silinder. Sedangkan di soal diketahui bahwa mutu betonnya adalah K250. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau K itu untuk benda ujinya berupa kubus dan Fcpren di sini adalah benda ujinya silinder. K satuannya kilogram per centimeter kuadrat atau persegi, sedangkan Fcpren ini satuannya adalah megapascal atau MPa. Nah, di sini udah kita bisa lihat dari sini ya, bahwasanya saya ambil dari suatu sumber di internet ya, dan ini sudah benar, bahwasanya perbandingan kuat tekan atau compressive strength dari benda uji beton yang bentuknya kubus dengan ukuran 15 kali 15 kali 15 ya sisinya, ini adalah K ya. Mutu K itu berarti perbandingan terhadap silinder itu adalah sebesar 0,83, karena silinder itu ukurannya diameternya 15 cm dan tingginya 30 cm. Bentuknya silinder. Kalau kubus, bentuknya kubus, ukurannya 15 kali 15 kali 15 sisinya. Sehingga teman-teman harus mengkonversi dari benda uji kubus ini K, mutu K ke mutu silinder atau Fcpren. Nah, caranya adalah
Jadi teman-teman sebelum menghitung E kan harus kali akar FCPREN. Nah, FCPREN-nya itu dihitung dulu dari beton mutu K yang K250. Kecuali kalau di soalnya langsung jika mutu beton atau kuat tekan beton rencananya adalah 25 atau 20 megapascal. Nah, itu langsung tidak perlu konversi. Nah, karena di sini di soal diketahuinya K250, teman-teman harus melakukan konversi kuat tekannya dulu ya. Nah, ini sebenarnya ada tutorial, menjawab tutorial konversi kuat tekan juga ya dalam video ini tertera seperti itu. Jadi nanti mungkin akan saya berikan di catatan di deskripsi video jika ingin langsung melihat konversi mutu beton K ke MPa. Saya akan berikan menit keberapanya itu biar teman-teman langsung. Nah, langsung saja bahwasanya tadi udah saya lihatkan bahwa konversinya adalah 0,83, tapi teman-teman jangan langsung 0,83, teman-teman perhatikan dulu filosofinya bahwa untuk MPa itu kan 1 MPa setara dengan 1 Newton per milimeter persegi, atau kalau diubah ke kilogram per sentimeter persegi itu bahwasanya 1 Newton setara dengan 0,1 kg, karena 1 kg setara dengan 9,8 Newton atau dibulatkan menjadi 10 Newton, sehingga 1 Newtonnya adalah 1 per 10 kg atau 0,1. Kemudian milimeter persegi dikonversi ke sentimeter persegi. Nah, dari susunan satuan ini dari kilometer sampai milimeter ini, milimeter ke sentimeter persegi, ke sentimeter kan naik 1 karena di sini pangkat 2 atau persegi, maka menjadi dibagi 10 pangkat min 2 karena naik ya, bukan turun dari mili ke senti. Nah, oke, sehingga nanti ini kan 0,1 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 2. Kalau udah belajar matematika dulu, kalau seperti ini pembagian itu sama aja, min 1. Nah, ininya adalah di tandanya berlawanan, kalau ini min 2 menjadi plus 2. Nah, jumlahkan min 1 tambah 2 adalah 1, berarti 10 pangkat 1 yaitu 10. Jadi 1 MPa setara dengan 10 kg per cm persegi. Kenapa sih Pak kita harus konversi dari MPa ke kg per cm persegi? Karena teman-teman ingin mengkonversi dari mutu K. Mutu K itu kan satuannya K250 adalah 250 kg per cm persegi. Nah, berarti beton mutu K 250 atau 250 kg per cm persegi ini setara dengan yang tadi ini. Berarti 250. Nah, tadi kan udah sampai sini nih, 1 MPa setara dengan 10 kg per cm persegi. Nah, kita balik, berarti 1 kg per cm persegi sama dengan 1 per 10 kan. Kebalikannya, kalau 1 MPa 10 kg per cm persegi, maka 1 kg per cm persegi adalah 1 per 10. Nggak percaya? 1 meter adalah 100 cm. Maka 1 cm berapa meter? Ya kebalikannya, 1 per 100. Ya kurang lebih analoginya seperti itu, 1 per 100 meter atau 10 pangkat min 2 meter. Oke, paham ya? Jadi ini diubah dulu, K250 adalah 250 kg per cm persegi. Nah, kilogram per cm perseginya ubah ke MPa. Sedangkan MPa adalah Newton per milimeter persegi. Nah, di sininya menjadi Newton per milimeter persegi. Nah, kilogram per cm persegi ke MPa adalah dikali 1 per 10. Maka ini pindah ke sini, kali 1 per 10 ini kali ya. 1 per 10. Nah, dikali faktor konversinya atau nilai konversinya 0,83. Konversi dari benda uji kubus ke benda uji silinder. Nah, kalikan 250 dikali 1 per 10 kali 0,83 MPa atau Newton per milimeter persegi. Kita peroleh pakai kalkulator dapat 20,75 megapascal. Ya, silahkan dicoba di kalkulator. Atau setara dengan 20,75 Newton per milimeter persegi. Penting dikarenakan dalam soal untuk beton dalam untuk beban dalam satuan ton. Kita lihat di sini, beban-beban dalam satuan ton. Dan untuk panjang dalam satuan meter, panjangnya bentangnya di sini meter. Maka kita perlu mengubah mutu beton yang tadinya Newton per milimeter persegi ini diubah ke dalam satuan yang soal tadi, yaitu ton meter ya. Caranya gimana? Nah, pertanyaannya tadi kan kita udah dapat nih FCPREN-nya tuh sekitar 20,75 MPa atau 20,75 Newton per milimeter persegi. Tapi karena kita udah terlanjur menyelesaikan soal unit load ini menggunakan satuan ton dan meter ya, dengan nilai lanjutan ini 25,1733 per EI, maka kita harus
menggunakan E dan I semuanya satuan dalam ton, meter ya. Nah, berarti 20,75 Newton per milimeter persegi ini harus dikonversi atau diubah menjadi berapa ton per meter persegi. Berarti Newton konversi ke ton dan milimeter persegi dikonversi ke meter persegi. Nah, caranya adalah cara konversinya adalah berarti 1 ton, teman-teman tahu 1 ton adalah 1000 kg. Bentar. Nah, kemudian untuk milimeter persegi diubah ke meter persegi. Nah, 1 ton adalah 1000 kg atau karena 1 kilonya adalah 10 Newton, maka kilo ke Newton. Berarti kan 1000 kan 10 pangkat 3, 1 kilonya 10 Newton, berarti 1000 dikali 10 yaitu 10 pangkat 4 atau 10.000. Nah, sehingga kebalikannya 1 Newton adalah 1 per 10 pangkat 4 ton. Analoginya mirip dengan yang tadi, meter ke senti ini ya. Nah, kenapa kita perlu Newton ke ton ini? Tadi kan Newton diubah ke ton, udah dapat yaitu 1 per 10 pangkat 4. Aman ya. Nah, sekarang konversi dari milimeter ke meter ya, dari susunan satuan km, hm, dan meter, desimeter, cm, milimeter. Milimeter ke meter itu naik 3 kali, 1, 2, 3 dari sini ke sini. Nah, kalau naik berarti dibagi kan. Nah, karena naik maka 3, karena di sininya kuadrat, karena ini menyatakan luas menampang, maka 3 kali 2 yaitu 6. Nah, karena naik berarti dikali 10 pangkat dikali 1 per 10 pangkat 6 atau dibagi 10 pangkat 6 karena dia naik bukan turun ya. Nah, berarti Fc prime 20,75 Newton per milimeter persegi adalah 20,75. Nah, Newton ke ton ini kan dikali 1 per 10 pangkat 4 atau dibagi 10 pangkat 4 ya. Udah kita kali aja, kali 1 per 10 pangkat 4. Hati-hati ya, 1 per 10 pangkat 4 bukan dikali 10 pangkat 4. Nah, perhatikan, lihat ini pindah ke sininya gimana caranya. Nah, ini udah dapat konversi dari Newton ke tonnya udah oke. Sekarang konversi dari milimeter ke meter persegi. Hati-hati, di sini kan per milimeter persegi ada di penyebut bukan di pembilang. Kalau Newton kan di pembilang. Nah, tadi kita lihat dari milimeter persegi ke meter persegi itu dikali 1 per 10 pangkat 6 atau dibagi 10 pangkat 6. Nah, di sini karena dia penyebut, ini kan pembilang yang atas Newton. Nah, milimeter kan penyebut. Maka penyebut ya penyebut lagi, tinggal dikali 1 per 10 pangkat 6. Nah, berarti ini ada 1 per 10 pangkat 6. Nah, ini dari ke meter persegi, dari milimeter perseginya. Nah, berarti 20,75. Nah, ini karena 1 dibagi 10 pangkat 6 itu ibaratnya 10 pangkat 6 nya naik ya. Ibaratnya gini, 1 dibagi setengah. Ini sama aja 1 dikali 2 nya naik kan. 1 dikali 2 yaitu 2. Ya, 1 dibagi setengah itu 2. Sama ini juga, karena dibagi 1 per 10 pangkat 6 maka 10 pangkat 6 nya naik. Nah, 10 pangkat 6 nya naik. 10 pangkat 6 nya naik. Kemudian 10 pangkat 4 nya tetap di bawah. Nah, perhatikan di sini 20,75 dikali 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 4. Karena pembagian pangkat ini adalah tinggal dikurangi aja pangkatnya. 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 4 yaitu 2. Nah, berarti 20,75 masih sama dikali 10 pangkat 2. Nah, satuannya sekarang udah ton, udah meter persegi. Nah, ini dia. Gampangnya berarti kalau dari satuan MPa diubah ke ton per meter persegi itu dikali 100, dikali 100. Oh, gampangnya. Berarti kalau tadi 20,75 MPa atau Newton per milimeter persegi dikonversi atau diubah ke ton per meter persegi tinggal kali 100 aja. 20,75 kali 100 yaitu 2075. Nah, berarti Fc prime kita adalah 2075. Nah, karena kita sedang menghitung mau menghitung E dan I, yang ini yang tadi, E modulus elastisitas dari beton, rumusnya adalah 4700 kali akar Fc prime ada di SNI yang tadi ini. Maka kita tinggal 4700 kali akar Fc prime kali akar 2075 yang tadi ini ke sini. Maka E nya adalah 214095 ton per meter persegi. Ini udah oke. Tinggal menghitung I atau momen inersia penampang. Nah, karena diketahui di soal bahwa bentuk penampangnya adalah persegi panjang dengan data B nya 30 cm,
dan hanya 60 cm, maka kita bisa menghitung momen inersia arah sumbu kuat atau IX dalam hal ini yaitu 1/12 kali B kali H pangkat 3. Untuk tabel-tabel penampang lain, jika penampangnya bukan persegi panjang, misalkan bentuknya lingkaran ya, misalkan baloknya balok lingkaran, atau balok lingkaran jarang, mungkin kalau kolom atau apapun di sini sudah ada tabel-tabelnya. Kalau lingkaran nanti momen inersianya adalah 1/64 kali Pi kali D pangkat 4. Untuk permukaan yang berongga, untuk permukaan setengah lingkaran, ke atas ke bawah, elips, semuanya udah ada di sini rumus momen inersia IX-nya arah sumbu kuat. Oke, jadi di video saya juga pernah menurunkan bersama momen inersia 1/12 kali B kali H pangkat 3, tinggal lihat aja di playlist saya ya. Berarti kita langsung substitusi 1/12 kali B, B nya 30, ini senti ya, hati-hati satuan. Nah, kali H hanya 60 cm, pangkatkan 3, sama di sini pangkatkan 3 juga, pakai kalkulator diperoleh 540.000 cm pangkat 4, karena di sini senti dan senti, satuan di sini senti juga. Sedangkan teman-teman tahu tadi semua satuan itu dalam meter kan, di sini di soalnya bentangnya meter ya, berarti di sini juga harus meter. Gimana caranya? Ya tinggal konversi lagi dari senti naik ke meter, yaitu naik 2 kali, karena di sini pangkatnya pangkat 4, berarti 4 kali 2 ya, berarti 8. Nah, di sini konversinya adalah karena 1 senti adalah 10 pangkat min 2 meter ya, ini naik 2 kali. Ingat tangga satuan itu yang dari zaman SD ya. Oke. Nah, berarti 1 cm pangkat 4, kalau ini pangkatin 4 ya berarti dipangkatin 4 lagi meternya, berarti 4 kali min 2 min 8. Nah, berarti 540.000 cm pangkat 4 setara dengan 540.000 atau 54 kali 10 pangkat 4 dikalikan konversi dari cm pangkat 4 ke meter pangkat 4, yaitu kali 10 pangkat min 8 tadi. Nah, ini karena ini perkalian, tinggal memanfaatkan sifat AM di A pangkat M dikali A pangkat N. Menurut matematika adalah A pangkat M plus N. Berarti 4 ditambah min 8 atau 4 dikurangi 8, yaitu min 4. Ya, harusnya udah paham yang udah lulus mata kuliah kalkulus atau matematika dasar. Nah, berarti atau di matematika SMA juga pernah dijelaskan. I atau momen inersianya adalah jika dalam satuan meter pangkat 4 adalah 54 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Lalu kita masukkan atau substitusi nilai E dan I ke dalam nilai lanjutan delta VB tersebut, yaitu 25,1733 per EI yang tadi ini, yang sudah teman-teman hitung menggunakan metode beban satuan atau metode unit load, yaitu yang ini 25,1733 per EI. Kejauhan ini saya scrollnya yang ini ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, 25,1733 nya tetap dibagi E nya adalah modulus elastisitas beton bertulang yang K250 tadi, yaitu 214095 ton per meter persegi. Satuannya sudah ton dan meter aman. Masukkan ke sini. I nya adalah tadi momen inersianya 54 kali 10 pangkat min 4. Ini juga sudah dalam meter ya, bukan senti. Aman, satuan sudah aman. Ini dioperasikan menggunakan kalkulator atau Excel, diperoleh 0,0218 ya. 0,0218 yang ini kalau saya di Excel. Oke. Kemudian kita balik sini. Nah, berarti kalau meter 0,0218 meter berapa senti, tinggal kali 100, yaitu 2,18 senti, atau berapa mili, karena pertanyaan di soalnya berapa milimeter ya, berarti nanti satuan penjawabannya dalam milimeter juga, yaitu dikalikan 1000, 1, 2, 3, berarti 21,8 mm atau sekitar 2,18 cm. Kalau teman-teman nggak bisa ngebayangin mili, 2 sentian lah kurang lebih turunnya. Berarti di sini dia turun 21,8 mili, karena di sini mili, atau 2 cm, 2,18 cm. Dia di sini turun 2 sentian. Nah, karena turun berarti benar, lanjutannya ke bawah seperti ini. Dia akan di sini akan naik lagi kayaknya. Ya, nah ini saya nggak tahu, nggak bisa ngegambarin di sini dan di sini, harus dihitung dulu. Ya, bisa jadi dia naik dulu ke atas karena ada beban, bisa jadi ya. Lalu turun lagi, di sini kan bebas ya, titik bebas, nggak ada perletakan. Ya, kemungkinan kedua adalah dia turun di sini, kemudian dia naik di sini. Nah, ada 2 kemungkinan itu yang saya nggak tahu kalau nggak dihitung. Jadi anak teknik sipil itu harus menghitung baru bisa menjawab.
tidak langsung berkata tanpa justifikasi teknis yang jelas ya. Oke, berarti nah pertanyaannya Pak, kalau kasus realnya nanti di lapangan seperti apa ya landutan ini? Nah teman-teman biasanya nanti kalau mendesain gedung itu biasanya nanti dihitung nilai landutan yang terjadi itu, misalkan menggunakan SAP atau ITEPS, peroleh kan nilai U3 nya berapa atau UZ nya. Di channel YouTube saya juga kayaknya udah pernah ya disajikan, tinggal cari aja yang judulnya pertama di Indonesia yang membandingkan metode integrasi ganda dengan menggunakan hasil running SAP, itu nilainya sama ya, kurang lebih sama, beda tipis banget. Nah itu dibandingkan nilai yang terjadi tadi dengan hitungan seperti ini, misalkan manual atau hitungan dari hasil running etap atau SAP 2000 dibandingkan dengan nilai landutan izin berdasarkan SNI. SNI sudah mengatur bahwa nilai landutan izin misalkan untuk yang di SNI 1729 2002, kalau teman-teman lihat di pasal 6.4.3 itu ditampilkan tabel 64.1 batas landutan maksimumnya itu L per 360 untuk balok pemikul dinding atau finishing yang getas atau brittle. Getas itu mudah ini ya, mudah putus, jadi nggak melar gitu bahasa gampangnya. Kalau bahasa di teknik sipilnya getas atau brittle bahasa Inggrisnya. Nah kalau balok biasa L per 240, di mana L adalah panjang bentang terpanjang yang ada. Nah karena di soal ini bentang yang diketahui dari peletakan ke peletakannya itu adalah sekitar 10 meter, 8 tambah 2, berarti teman-teman bisa menghitung aja menggunakan L per 360 atau menggunakan L per 240, diperoleh nilai landutan jika L-nya adalah 10 meter atau 10.000 mili ya, jika dalam mili dikali bagi 360, berarti landutan izinnya itu menurut SNI ya, ini baja ya, saya baja, yaitu 27 mm atau 2,7 cm. Nah ini untuk balok yang pemikul dinding ya, biasanya balok di struktur kita itu, di struktur bangunan itu memikul dinding atau tidak, kita bisa lihat dari perlakuan dinding itu terhadap baloknya. Kalau dia menumpuk ke balok ya berarti si balok itu memikul dinding. Nah kita lebih tepat menggunakan L per 360 ini, berarti batas landutan izin yang maksimum boleh terjadi itu hanya 2,7 cm. Tapi kalau dia balok biasa nggak memikul dinding, L per 240 itu sekitar 41 mili atau 4,1 cm. Nah nilai landutan kita yang terjadi tadi adalah sekitar 21,8 mili. Nah sedangkan menurut SNI, jika dia adalah balok pemikul dinding yang ekstrim aja ya, yang lebih ketat ya, landutan yang terjadi yang maksimumnya itu 27 mm, kalau di hitungan adalah 21 mm. Nah ini berarti landutan yang terjadi ini masih di bawah landutan izin. Nah ini masih aman berarti teman-teman. Itu arah ke lapangannya seperti itu. Tapi kalau di sekarang mungkin dengan adanya software bisa lebih cepat ya, tapi teman-teman harus tahu tetap cara manualnya dan mengasah daya tangkap teman-teman secara teknisnya. Oh kalau landutan saya gede banget, misalkan 20 cm ya, misalkan ya, atau 30 cm atau 40 cm atau bahkan 50 cm, nah itu kayaknya ada yang salah deh di satuan beban atau satuan bentang atau satuan material yang teman-teman input di beban, di SAP atau etap itu ada yang salah, karena prinsip software itu garbage in, garbage out, dan gold in, gold out. Kalau data-data input yang teman-teman masukkan sampah atau salah analoginya ya, berarti outputnya juga salah, seperti itu. Jadi jangan bangga sudah bisa SAP atau ETAPS tapi teman-teman nggak mau belajar yang ilmu-ilmu analisa strukturnya seperti ini misalkan, gitu ya. Jadi harus seimbang. Nah ini challenge-nya, L-nya kurang 1. Coba teman-teman bandingkan dengan menggunakan data materialnya. Tadi kan beton K250 seperti ini, penampangnya 30 x 60 cm persegi panjang. Nah sekarang coba kalau soalnya diubah, jika menggunakan baloknya adalah terbuat dari material baja ya, misalkan baja kelas BJ37 atau BJ41 ya, itu nggak ngaruh ke E kebetulan ya, kurang lebih E nya masih sama, yaitu sekitar 200.000 megapascal atau modus elastisitasnya ya megapascal. Nah jika profilnya berbentuk IWF, wet flange seperti ini,
dengan ukuran atau dimensi 300 kali 150 kali 8 kali 13. Nah, ini penggambaran balok WF. Ini kurang proporsional, tidak berskala gambarnya. Ini harusnya 150-nya lebih ramping, 300-nya lebih tinggi, tapi nggak apa-apa lah. Ini saya baru menyadari karena buru-buru nih gambar ininya. Nah, 300 adalah tinggi dari WF-nya, 150 adalah lebar WF-nya, 8 adalah TW-nya atau lebar web, jarak dari sini nih. Dari sini ke sini nih. Nah, ini adalah TW, tebal web, tebal badan. Ini, dan 13 adalah tebal flange-nya, yang ini. Tebal dari sini ke sini, ya, yang ini 13 mili atau 1,3 cm. Nah, dari tabel profil baja, kalau teman-teman tahu, di sini ada tabel profil baja, ini IWF ya. Ini saya udah freeze biar enggak. Nah, ini WF kan, steel, biar teman-teman bisa lihat parameter ininya. Nih, nah ini ada 300, misalkan IWF 300 kali 150 kali 8 kali 13 seperti yang tadi saya jelaskan, maka dari tabel profil diperoleh nilai areanya adalah 61,58 cm persegi, dan nilai IX atau momen inersianya arah sumbu X adalah 9480 cm maka 4 di sini. Nah, masukkan di sini 9480 dan 61,58 cm persegi, ini cm pangkat 4. Karena di soal tadi sudah kita menggunakan ton dan meter, maka yang senti ubah ke meter, pangkat 2 lagi, momen inersia pangkat 4 ke meter pangkat 4. Nah, kita tahu modulus elastisitas baja sekitar kurang lebih 2000 megapascal, kita ubah ke ton meter persegi, berarti tinggal dikali 100, 2 kali, dari kita lihat kan di sini kali 100. Kesimpulan kita dari MPa ke ton meter persegi itu kali 100, yang ini berarti tinggal kali 100. Nah, 2 kali 10 pangkat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 tambah 2 kali, karena kali 100. Nah, 2 kali 10 pangkat 7 ton per meter persegi. Kita hitung landutan 25,1733 per EI dengan data seperti ini. E nya ini I nya ini tinggal konversi senti ke meter. Nah, landutan yang terjadi berapa ya kira-kira? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar dan bandingkan. Jika datanya seperti itu, bajanya ukuran segini, WF 300 kali 50 kali 8 kan teman-teman lihat di sini baja banyak ya ukuran WF-nya, ada yang bahkan yang di sini yang terbesar 600 kali 190 misalkan, atau mungkin bisa lebih besar lagi. Bisa lihat di tabel profil baja dari KS, supplier KS atau Gunung Paksi atau Gunung Garuda dan lain apapun itu, Master Steel mungkin dan lain sebagainya, bebas. Nah, misalkan dengan menggunakan data seperti ini 350 kali 8 13, kira-kira lebih besar mana ya defleksi atau landutan yang terjadi, baja atau beton? Silakan jawab di kolom komentar ya. Nanti teman-teman mahasiswa yang bisa menjawab akan ada nilai tambah. Oke, masukkan angkanya berapa dan lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sininya berapa? Tadi kan betonnya 21,8 mili. Nah, di bajanya berapa milimeter? Ini mili lagi, tentunya milimeter, jangan senti ya, besar atau lebih kecil. Oke, itu aja teman-teman ya. Sebenarnya ada satu part video lagi harusnya jika teman-teman sudah paham landutan. Nah, di sini di video yang tadi yang di YouTube itu yang tahun 2017 ini juga sudah pernah saya bahas. Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Nanti ada link yang terpisah untuk rotasi. Nah, putaran sudut di titik D ini berapa? Nah, ini kan sudah saya jawab di video yang lain ya sebenarnya teman-teman. Nah di sini jawabannya adalah kalau landutannya di titik D itu sekitar berapa ya teman-teman ya? Kita lihat saja di sini. Bentar. Nah, ini nih. Minus 6,9850 atau minus 7 lah kalau saya bulatin per EI. Karena dia minus, asumsinya berlawan dengan arah momen mayanya. Karena momen mayanya searah, berarti dia berlawan jarum jam. Nah, ini berarti berlawan jarum jam, berarti kurang lebih seperti ini. Nah, minus 6,9850 per EI. Nah, ini satuannya radian ya teman-teman kalau satuan awalnya. Kalau radian mungkin teman-teman nggak bisa bayangin. Nah, mungkin kalau derajat bisa ngebayangin kan teman-teman, kan belajar sudut itu menggunakan busur lingkaran, itu kan satuannya derajat. Nah, kalau radian nggak kebayang, nanti tinggal dikali 150 per pi derajat. Nah, nanti kita coba masukkan di video berikutnya setelah ini. Nanti saya terpisah ya dengan EI-nya sama seperti tadi, kira-kira berapa derajat sih ya. Oke, untuk beton berapa, untuk baja berapa, nanti kita bandingkan lagi gedean mana.
Oke, mungkin itu aja. Nanti video part 2 untuk yang rotasinya itu akan saya berikan terpisah dari ini. Selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar. Ingat teman-teman, sebarkan ilmu yang bermanfaat ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice learning.